24 di sini bagaimana ceritanya masih sambung menyambung, tidak bisa dipisahkan. Supaya kita mengerti dalam bagian ini, kita harus melihat konteks sebelumnya. Nah, di sini mengapa Yesus bergembira? Saudara bisa baca di ayat yang ke-17 berkata bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Artinya apa? Murid-murid kembali dengan gembira, dan juga yang sangat lebih menggembirakan adalah setan-setan, roh-roh takut kepada murid-murid. Karena apa? Di pasal yang 10 ayat 1 sampai 12 di situ pengutusan ke-70 murid. Karena ke-70 murid itu diutus, bukan mereka baik-baik saja. Banyak hal yang mereka alami. Mereka melayani banyak hal yang mereka alami. Kita melihat di situ di pasal di ayat yang ke-13 sampai 16 bagaimana Yesus mengencam beberapa kota. Artinya apa? Ketika kita melayani, pasti ada yang menerima Injil kebenaran firman Tuhan itu, tetapi ada juga yang tidak. Begitupun kita belajar ketika 70 murid itu diutus, ada yang menerima kebenaran firman Tuhan itu, tetapi ada yang tidak. Itu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Ketika suatu saat kita melayani, terus kita ditolak, itu bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, tetapi itu sudah dialami 2000 tahun lalu, yang dialami oleh para murid dan juga Yesus. Nah, saudara-saudara, saya semalam saya berpikir bahwa mengapa firman Tuhan ini sudah ditulis dari 2000 tahun lalu sampai sekarang, tapi beritanya masih sangat kita pelajari, beritanya masih begitu hangat. Seandainya firman Tuhan ini bukan sesuatu kebenaran, mungkin berita kebenaran firman Tuhan ini sudah hilang. Contoh berita hoax. Kalau berita yang omong kosong saja, pasti beritanya ada sebentar lalu hilang. Orang tidak mau melihat, mau mendengar berita itu lagi. Tetapi kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan sudah beribu-ribu tahun, tetapi sampai hari ini beritanya kita masih pelajari, masih begitu hangat supaya kita dengar. Artinya apa? Beritanya fakta, bukan berita yang hoax. Sehingga sampai hari ini juga berita kebenaran firman Tuhan itu masih kita terus pelajari, bahkan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, di sini kalau kita melihat bagaimana ke-70 murid itu ada, kan di sini Yesus mengutus ke-70 murid. Nah, tadi saya bilang bahwa bagian ini kita tidak bisa melihat dalam konteks ini saja. Kita kembali kepada pasal 9 ayat 57 sampai 62. Bagaimana di situ hal mengikut Yesus. Ke-70 murid itu ada ketika Yesus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Lalu ada orang yang berkata, Yesus, saya ingin ikut dengan engkau. Di sini kalau kita melihat di ayat yang ke-57 berkata bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Kita baca seterusnya, di situ ada berbagai alasan supaya kita bisa mengikuti Yesus. Yesus tidak langsung saja menjawab, ya hari ini kamu mengikuti saya. Orang itu berkata, Yesus, saya ingin ikut dengan engkau. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa ya, engkau ikut dengan saya hari ini juga. Di situ Yesus masih menjelaskan bagaimana seseorang mengikuti Yesus. Artinya apa? Dia harus menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya. Keluarganya itu bukan nomor satu lagi kalau mengikuti Yesus. Di sini kita melihat di ayat 57 sampai 62 bagaimana Yesus menjelaskan supaya mengikuti Yesus tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalangi kehidupan kita. Artinya apa? Seluruh totalitas kita, totalitas kehidupan kita harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada yang berkata dia ingin pergi. Di ayat yang ke-6 dibiarkan untuk mengikuti Yesus. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di ayat yang ke mengikuti Yesus, di sini kita melihat bahwa keluarga bukan nomor satu lagi. Mau ayah, mau ibu, mengikuti Yesus, Yesus nomor satu. Tidak perlu berpamitan, tetapi kalau sudah memberikan seluruh totalitas kehidupan kita,
tidak bisa yang menghalangi kita lagi. Nah, saudara-saudara kita di sini kita melihat bahwa para murid itu berbahagia. Karena apa? Setan-setan takluk kepada para murid. Artinya apa? Ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, ketika Yesus mengutus ke-70 murid itu, kerajaan hadir di tengah-tengah. Mau iblis, mau siapapun takluk kepada Yesus. Kita murid itu, mereka diutus. Di sini Yesus berkata bahwa kalau kalian masuk ke satu rumah, kalian harus berkata damai sejahtera ada pada kalian. Tetapi kalau orang itu tidak menerima, hendaklah damai sejahtera itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Artinya apa? Kebenaran firman Tuhan ketika kita sampaikan, ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Yesus mengajarkan kepada mereka, tidak penting mereka mau menerima atau tidak, intinya tugas kalian laksanakan. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, iblis takluk kepada mereka. Tetapi di ayat yang ke-20 saudara baca bahwa, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya apa saudara? Tidak penting iblis takluk kepada kita. Tidak penting ketika kita berdoa, roh-roh jahat itu keluar. Di sini Yesus berkata bahwa tidak penting iblis-iblis, roh-roh jahat takluk kepada kalian, tetapi yang terpenting adalah nama kalian terdaftar di surga. Itu yang terpenting saudara-saudara. Karena apa? Percuma iblis-iblis takut kepada kita, percuma roh-roh jahat takut kepada kita, kalau nama tidak terdaftar di surga. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, kalian harus berbahagia karena apa? Nama kalian ada terdaftar di surga. Di ayat yang ke-24 berkata bahwa karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudara, di sini pernah Paulus berkata, dan bagi Indonesia banyak orang-orang pintar. Mereka pintar, tapi bagaimana mereka tidak sampai melihat kebenaran firman Tuhan itu. Padahal mereka pintar. Banyak orang pintar, tapi mengapa mereka tidak mengenal Tuhan? Karena apa? Di ayat yang ke-22 bagian terakhir di situ berkata bahwa, dan siapakah bapa selain anak dan orang yang berkenan dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Artinya apa? Mau orang pintar, mau orang pandai, kalau Allah tidak berkenan, dia tidak akan mengenal kebenaran Kristus. Dia tidak akan mengenal Kristus. Karena kita melihat bahwa di sini Yesus menggunakan ada kata nabi dan kata raja. Saya melihat bahwa nabi itu adalah orang yang mengenal Tuhan, bukan orang sembarangan. Kalau nabi sudah pasti hubungannya dengan Tuhan itu sangat dekat. Kalau kita melihat di dalam Korintus, di situ bagaimana Paulus menjelaskan bahwa orang yang berbahasa roh bukan orang yang beriman, tetapi si orang yang beriman adalah seorang nabi. Karena apa? Dia bernubuat supaya sesuatu terjadi. Dia imani supaya sesuatu itu terjadi. Artinya nabi mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu mengapa Yesus di ayat yang 24, mengapa Yesus berkata bahwa karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Kalau berbicara tentang nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, kita kembali kepada perjanjian lama, bahwa memang dahulunya nabi mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Tetapi nabi tidak melihat Yesus secara langsung seperti para murid melihat Yesus pada saat itu. Walaupun hubungannya dekat dengan Tuhan, tetapi untuk bersama-sama dengan Yesus secara langsung, mereka tidak mengalami hal itu. Sehingga Yesus berkata kepada para murid bahwa berbahagialah kalian, karena apa yang kalian lihat, nabi pun tidak melihat seperti yang kalian lihat. Dan di situ Yesus memakai lagi kata raja. Seperti tadi saya bilang, contoh kita di Indonesia, saya menganggap dia sebagai raja atas kita Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi,
kedudukan yang sangat istimewa. Tetapi mengapa dia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan itu? Karena jawabannya cuma satu. Di ayat yang ke-22 bagian terakhir, karena apa? Allah tidak berkenan. Kalau Allah berkenan, Allah tidak peduli mau orang pandai, orang bijak, engkau akan mengenal Kristus. Kalau Allah berkenan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur. Di masa muda kita, Tuhan sudah memilih kita menjadi pelayan, menjalankan misi Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang sudah mau mati, baru mereka mengaku dengan mulut mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kalau saya dan saudara di masa muda, Tuhan sudah memilih kita, harus bersyukur. Saudara-saudara, menjadi aplikasi kita di pagi hari ini, di ayat yang ke-20, saya baca sekali lagi bahwa namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya mau bilang kepada kita, tidak penting iblis takut kepada kita, tidak penting roh-roh jahat takut kepada kita. Yang terpenting adalah nama kita terdaftar di surga. Itu yang terpenting. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.